siang, Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Syah Kuala Aceh. Perkenalkan, nama saya adalah Yuliana Ratnasari. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3. Saat ini saya akan memberikan materi tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Selamat menyaksikan. Kelas 11 IPA 1. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya, oke. Oke, semuanya semoga selalu keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuli dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tisti untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya akan cek dahulu kehadiran kalian. Baik, Abel ada? Ada, Bu. Abi Rahamu? Ada, Bu. Saya tanya dulu, bagaimana jaringanmu? Stabil semua? Oke, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Baik, suara saya Aman, Bu. Jelas, Bu. jelas ya? Bu. Baik, Nak. Aturan pembelajaran daring hari ini adalah yang pertama kamu harus berseragam ya, Nak ya. Ini saya lihat kamu sudah berseragam, kemudian masuk ke dalam meet on time, disiplin ya. Kemudian speaker silahkan diaktifkan ketika kita diskusi, tapi pada saat saya menjelaskan silahkan speakernya dinonaktifkan. Kemudian kalian harus aktif dalam pembelajaran serta diskusi, baik diskusi klasikal seperti ini ya, ataupun nanti diskusi dalam chat WA group. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk melihat pengetahuan awal kamu di materi pergeseran kesetimbangan kimia, kalian terlebih dahulu pretest di agenda sekolah ya. Silahkan kalian masuk di agenda sekolah. Di situ ada pretest pertemuan yang ketiga. Silahkan dikerjakan dulu dan saya kasih waktu 15 menit. Ada 10 soal ya, Nak ya, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kamu bisa kembali lagi ke Google Meet. Ya, Nak, setelah tadi kamu sudah pretest di agenda sekolah, sekarang saya akan perlihatkan untuk presentasi saya. Nah, materi kita pada siang hari ini itu adalah tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Masih ingat nggak pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Kesetimbangan dinamis, Bu. Ya, kesetimbangan dinamis. Selain itu apa, Nak? Nilai ketetapan kesetimbangan, Bu. Ya, nilai tetapan kesetimbangan. Kemudian kalau suatu reaksi kesetimbangan, tentunya kamu sudah belajar ya dari e-modul yang ada di agenda sekolah. Kalau suatu kesetimbangan itu diberi satu perlakuan, menurutmu bagaimana? Dari yang saya baca akan mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri, ke bagian produk ataupun reaktan. Nah, ini kalian lihat di PowerPoint. Di sini ada satu gambar nih. Nah, ada 3 warna berbeda di situ. Nah, kalau tadi Dilan bilang suatu pergeseran nih ya. Pergeseran itu ditunjukkan dengan apa ya? Mungkin terjadi perubahan warna. Ya, terjadi perubahan warna.
Nah, menurut kamu, apakah reaksi kesetimbangan itu selalu mempertahankan kesetimbangannya sih? Menurut saya, iya Bu, sistem kesetimbangan akan mempertahankan kesetimbangan. Jika terjadi perlakuan, maka sistem akan memberikan reaksi balik agar kesetimbangan tercapai kembali. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian, di kehidupanmu, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Reaksi kesetimbangan itu seperti apa sih di kehidupanmu? Menurut saya Bu, misalnya contohnya Bu ya, kita makan sesuatu nih Bu, sifatnya asam Bu. Nah, gigi kita tuh bisa ngilu Bu, soalnya kan email gigi kita tuh bakal keropos Bu, karena asam itu kan bikin keropos. Nah, buat kita ngerawat gigi kita perlu pasta gigi, itu sifatnya basah Bu. Ya, ternyata ada ya kesetimbangan di kehidupan kita, ya kan ya. Nah, berarti kan di sini Nak, yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Kemudian indikatornya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan kimia. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, tujuan kita, kalian nanti akan mengamati satu video pembelajaran dari YouTube. Kemudian kalian berdiskusi, didampingi oleh saya. Kalian akan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan kimia dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan literasi, menyimak materi kesetimbangan kimia dalam industri dalam slide PowerPoint, dan diskusi yang didampingi oleh guru, peserta didik dapat menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam industri dengan benar. Kemudian dengan panduan dari guru bidang studi, peserta didik dapat membuat kesimpulan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan mengembangkan nilai karakter, rasa ingin tahu, tanggung jawab, komunikatif, berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama serta kejujuran. Nah, hari ini kegiatan kita, nanti di kegiatan inti ya, kalian akan melihat video ya Nak ya. Kemudian kita diskusikan dari video tersebut. Nah, setelah kalian berdiskusi, kemudian nanti ada materi di slide PowerPoint, kita diskusikan kembali. Nah, kalian akan dibagi di dalam kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan chat WhatsApp group yang sudah saya bikin. Ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian presentasi, kemudian kalian menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Itu kegiatan kita untuk pembelajaran kali ini. Baik Nak, dari video yang kamu lihat tadi, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Pereaksi dan produk mempunyai warna yang berbeda, Bu. Kalau pereaksi warnanya pink, produk warnanya biru. Ya, kalau yang tengah gimana, Salomita? Mungkin warna saat kesetimbangan, Bu. Ya, jadi ada 3 gelas kimia di situ ya. Pereaksi itu warnanya pink, produk itu warnanya biru. Kemudian yang di tengah itu adalah warna kombinasi antara pink dengan biru. Itu adalah warna saat kesetimbangan. Kemudian tadi ditambah sesuatu atau diberi perlakuan sesuatu. Apakah itu? Saya mau coba Bu. Ya, silakan Josia. Di situ ditambah HCl yang warnanya semula pink menjadi ungu. Terus kemudian ditambah HCl warna larutan yang menjadi biru. Terus jika ditambah air, larutan yang semulanya warna biru itu menjadi warna pink. Ya, bagus. Jadi apa yang bisa disimpulkan Nak, kira-kira? Jadi akan mengalami pergeseran kesetimbangan bisa ke produk maupun ke reakan. Kalau di video tadi ditandai dengan adanya perubahan warna. Ya, bagus banget. Jadi dari penambahan HCl ternyata itu akan menggeser kesetimbangan ke kanan, jadi mengarah ke biru ya.
ditambah air, ternyata kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jadi kalau di sini di video itu ada terjadi perubahan warna. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira dan dari literasi yang sudah kamu baca dari e-modul, apa sih yang mendasari pergeseran kesetimbangan kimia itu? Saya mau jawab, Bu. Ya, boleh, silakan. Asas Lechetler, Bu. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa, sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Reaksi sama dengan minus aksi, Bu. Ya, benar. Jadi, ketika important part of chemistry called a loop. Jadi ada dasar dari pergeseran kesetimbangan yaitu asas Lechetler. Jadi kalau suatu kesetimbangan diberikan tindakan, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Nah, penerapan dari asas Lechetler ini ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesetimbangan. Bisa konsentrasi seperti yang ditayangkan di video ya. Kemudian ada tekanan dan volume, suhu. Nah, kita lihat nanti faktor yang lain seperti komponen padat cair sama katalis. Coba, kira-kira apa sih pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia? Ada yang mau menjawab? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Jadi pengaruhnya itu jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Nah, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser ke arah komponen tersebut, Bu. Ya, jadi pengaruh konsentrasi itu jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, itu kesetimbangan bergeser ke arah lawan ya. Nah, jika konsentrasi diperkecil, itu kesetimbangan bergeser ke arah komponen tersebut atau ke arah dia sendiri. Nah, kalau ada soal seperti ini, tentukan arah pergeseran kesetimbangan bila pada reaksi kesetimbangan berikut ada gas SO2 ditambah gas O2, kemudian ini ada tanda panah bolak-balik ya, tanda setimbang, menghasilkan gas SO3. Kira-kira apa yang terjadi jika ditambahkan gas SO2, ditambahkan gas SO3, kemudian konsentrasi SO3 dan O2 dikurangi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau sistem kesetimbangan ini ditambahkan gas SO2, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Kalau kesetimbangannya dikurangi SO3, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. So kalau sistem kesetimbangan ini dikurangi gas SO3, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Kalau sistem kesetimbangannya dikurangin O2, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Ya, jadi dari sini ya, lihat dari ditambahkan gas SO2. Gas SO2 itu posisinya di kiri. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ditambahkan gas SO3. SO3 itu posisinya di kanan. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jika konsentrasi dikurangi, dia akan berarah ke komponen tersebut. Jadi konsentrasi SO3 dikurangi juga ke arah kanan, konsentrasi O2 dikurangi juga ke arah ke kiri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia? Saya mau menjelaskan. Ya, boleh silakan, yuk. Jadi tuh jika tekanannya dibesar dengan cara memperkecil volume, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang koefisiennya lebih kecil. Namun juga kan sebaliknya, jika tekanannya diperkecil, volumenya pun diperbesar, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang dengan koefisien yang lebih besar. Sehingga tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volume. Iya. Jadi tekanan dan volume itu berhubungan dengan jumlah koefisien ya. Nah, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume.
Dan jadi kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil. Itu akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, jika geser ke arah jumlah koefisien besar. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Jika ada reaksi kesetimbangan, ada gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen, kemudian terbentuk kesetimbangan membentuk gas amonia. Nah, tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika volume diperkecil dan volumenya diperbesar. Bagaimana? Seperti ini. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Yang koefisien di kanan kan ada 2, sedangkan koefisien di kiri 1 tambah 3 jadi 4. Jadi kalau di sistem kesetimbangan volumenya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke koefisien yang kecil. Tapi kalau di kesetimbangan itu volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke koefisien yang besar. Ya, jadi lihat dari koefisien ya, Nak ya. Koefisien di kanan ternyata jauh lebih kecil daripada koefisien kiri. Nah, kalau volume diperkecil ke koefisien kecil itu ke kanan, kalau volume diperbesar itu ke koefisien yang lebih besar, jadi ke kiri. Baik, ada contoh soal lain ini. Nah, apa yang terjadi dengan sistem kesetimbangan berikut jika tekanannya dinaikkan? Coba. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan yuk. Jadi kalau pada sistem kesetimbangan tekanannya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, kalau di soal A itu kan jumlah koefisien reaksinya yang di kanan itu 4 tambah 6, jadi 10. Terus yang jumlah koefisien reaksi yang di kiri itu 4 plus 5, jadi 9. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri ke arah reaksi karena jumlah koefisiennya lebih kecil. Kalau yang B itu jumlah koefisien yang di kanannya itu kan 2, terus yang di kirinya itu 1 tambah 1 jadi 2. Maka hasilnya kesetimbangan tidak akan bergeser karena jumlah koefisien reaksi dan hasil reaksi itu sama, Bu. Ya, berarti kalian sudah paham ya tentang jumlah koefisien. Jadi kalau tekanan dinaikkan ke jumlah koefisien kecil. Kalau untuk yang A di kiri. Kalau untuk yang B karena jumlah koefisien seimbang, itu berarti tidak akan terjadi pergeseran. Nah, bagaimana pengaruh suhu, Nak, terhadap kesetimbangan kimia? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan yuk. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Terus kalau jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Ya, ini pengaruh suhu itu hubungannya dengan reaksi endo dan eksoterm ya. Jadi kalau suhu dinaikkan ke arah reaksi endoterm, kalau suhu diturunkan itu ke arah eksoterm. Nah, pengaruh suhu ini juga akan mempengaruhi harga K atau tetapan kesetimbangan. Nah, kalau ada contoh soal berikut, Nak. Ada suatu reaksi kesetimbangan, kemudian uap air, kemudian reaksi kesetimbangan menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Delta hanya plus. Nah, kemana kesetimbangan bergeser jika suhu dinaikkan dan diturunkan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Karena delta hanya plus, berarti reaksi ke kanannya endoterm, reaksi ke kirinya ekso. Terus yang A, kalau suhunya dinaikkan, kesetimbangannya gesernya ke kanan, ke arah yang endoterm. Yang B, kalau kesetimbangannya diturunkan, kesetimbangannya geser ke kiri, ke arah yang ekso. Ya, jadi perhatikan di sini ya, tandanya plus berarti posisi kanan adalah posisi reaksi endo, kemudian di kiri adalah reaksi eksoterm. Jadi suhu dinaikkan berarti bergesernya ke kanan, suhu diturunkan itu bergeser ke arah kiri. Nah, tadi saya jelaskan bahwa adakah pengaruh komponen padat dan cair sih terhadap kesetimbangan? Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan. Nah, jadi ada dua pengaruh. Yang pertama itu penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni itu tidak mempengaruhi kesetimbangan.
Yang kedua, komponen padat solid dan cair atau liquid itu tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padatannya dan cairannya itu tetap, Bu. Ya, jadi komponen padat dan cair tidak mempengaruhi kesetimbangan ya, karena dia tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padat dan cair itu tetap. Nah, yang terakhir bagaimana nak pengaruh katalis terhadap kesetimbangan? Ada yang tahu? Saya mau coba jawab, Bu. Ya. Jadi pengaruh katalis terhadap keseimbangan itu ada 3. Yang pertama, katalis mempercepat tercapainya keadaan seimbang. Yang kedua, katalis tidak mengubah komposisi keseimbangan. Dan yang ketiga, katalis tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ya, jadi peran katalis itu hanya mempercepat terjadinya keadaan seimbang, tapi tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, keseimbangan ini, pergeseran keseimbangan itu ternyata ada di dalam industri. Nah, industri yang paling banyak menggunakan reaksi keseimbangan itu adalah pembuatan amonia. Proses yang terjadi dinamakan sebagai proses Haber-Bosch. Kemudian industri yang kedua adalah pembuatan asam sulfat, yaitu proses kontak. Nah, prinsip dari industri itu adalah mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Coba nak, dari hasil literasi yang kamu baca, bagaimana sih pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch ini? Ada yang tahu? Saya mau coba, Bu. Ya, boleh. Jadi reaksi pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch itu ada reaksinya. Yang pertama reaksinya itu ada N2 berfase gas plus 3H2 berfase gas juga. Terus reaksi tanda bolak-balik 2NH3 yang berfase gas, delta H-nya min 92,4 kJ. Kondisi untuk mendapat hasil optimal yaitu yang pertama ada suhu dari 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Yang kedua ada tekanan dari 140 sampai 340 atm. Terus yang ketiga ada katalis serbuk besi dicampur dengan Fe, Al2O3 dan K2O. Yang keempat ada amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Ya, jadi reaksi sintesis amonia ini yang paling penting di sini, reaksinya adalah ekso. Nah, sebenarnya ini kondisi efektif ya untuk menghasilkan amonia yang sebanyak-banyaknya. Itu ternyata dari hasil industri itu suhu yang dipakai itu sekitar 400 sampai 600 derajat Celcius, kemudian tekanannya sekitar 140 sampai 340 atmosfer. Nah, dia menggunakan katalis juga ya, katalis serbuk besi dicampur dengan Fe, Al2O3 dan K2O. Nah, kalau yang satunya bagaimana sih proses kontak sih dalam pembuatan asam sulfat? Ada yang tahu? Saya sama coba jawab. Ya, silakan. Reaksi yang penting dalam pembentukan asam sulfat itu menurut proses kontak ada 2 SO2 ditambah O2 setimbang dengan 2 SO3 yang merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya itu bernilai negatif. Kondisi untuk mendapat hasil optimal sendiri itu membutuhkan suhu 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dan katalisnya itu K2O5. Ya, jadi ini adalah reaksi yang paling penting di pembentukan asam sulfat ya. Jadi SO2 ditambah O2 menghasilkan gas SO3. Nah, ini nanti yang akan dirubah menjadi H2SO4. Hanya saja reaksinya sama dengan reaksi pembentukan amonia, yaitu reaksi eksoterm. Nah, kondisi optimalnya seperti ini. Baik, nak, materi kita sampai di sini. Kemudian di sini ada kelompok untuk diskusi LKPD yang sudah saya share di Google Classroom ya. Jadi ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah,
silahkan kalian nanti mendownload LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Di sini ya nak ya, ada LKPD pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada 4 permasalahan yang harus kamu pecahkan bersama kelompokmu di dalam chat WhatsApp group. Nah, kemudian di LKPD juga dilengkapi literasi ya, jadi ada materi sedikit di situ. Kemudian ada literasi, kalian bisa lihat YouTube untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Baik nak, setelah kamu berdiskusi dalam chat WA group, bagaimana? Masih semangat ya? Semangat Bu. Semangat Bu. Masih Bu. Ya, bagus. Masih semangat untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita akan presentasi untuk masalah yang ada di dalam LKPD. Apakah ada yang mau mempresentasikan masalah pertama? Saya Bu. Ya, silakan, Nicholas. Nah, yang pertama, jika ke dalam sistem ditambahkan ion Fe3+, konsentrasi ion Fe3+ diperbesar. Nah, kesetimbangan ini akan bergeser ke kanan dan berakibat konsentrasi SCN- berkurang dan konsentrasi Fe SCN2+ bertambah, ditandai dengan warna merah Fe SCN2+ yang lebih tua. Lalu yang D, jika ke dalam sistem ion Fe3+ dikurang, kesetimbangan akan bergeser ke kiri yang berakibat konsentrasi FeSCN2+ berkurang, ditandai dengan warna merah FeSCN2+ yang menjadi lebih muda. Ya, bagus presentasinya. Jadi ini menjawab permasalahan yang pertama ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya mau ngasih tanggapan Bu. Kenapa nggak berubah jadi warna kuning ketika ion Fe3+ dikurangi? Coba bagaimana? Oke Bu. Nah, karena warna merah produk akan berangsur-angsur pudar ketika konsentrasi Fe3+ semakin dikurangi, maka akan semakin berwarna kuning. Ya, jadi dari permasalahan ini ya, jadi ada satu reaksi kesetimbangan, kemudian ini faktor konsentrasi, ditambahkan ion Fe3+ dan ion Fe3+-nya dikurangi. Bagaimana pergeseran kesetimbangannya ya? Oke, jadi ketika Fe3+ itu ditambah, itu berarti ke arah kanan, sehingga warna FeSCN2+ itu semakin lebih tua. Nah, ketika Fe3+ ini dikurangin, kan ketika konsentrasi diperkecil itu ke arah sendiri. Nah, itu warna merah akan berangsur pudar. Kenapa nggak berwarna kuning? Sebenarnya kalau nanti semakin dikurangi itu warnanya juga akan semakin pudar merahnya, kemudian nanti berangsur menjadi warna kuning. Begitu. Coba untuk permasalahan yang kedua. Oke, jadi untuk kelompok kami di sistem reaksi kesetimbangan ini, kalau misalkan volumenya diperbesar, sistemnya itu akan bereaksi dengan cara kita menambah jumlah molekul. Nanti reaksinya itu dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Di reaksi kesetimbangan ini, jumlah koefisien yang lebih besar itu dia di sebelah kiri, jumlahnya 3. Jadi yang 3 ini dia lebih besar daripada koefisien yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan itu jumlah koefisien 2, sehingga kesetimbangannya itu nanti dia akan geser ke kiri. Pada tabung 1, sistem kesetimbangan dimasukkan dalam air mendidih atau dipanaskan. Jika sistem dalam kesetimbangan suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endotherm atau delta H positif. Dalam reaksi, di atas reaksi ke kanan menyerap kalor dan reaksi endotherm ditandai dengan harga delta H positif. Jadi, ketika dipanaskan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Hal ini ditandai dengan warna kesetimbangan, yaitu warna magenta menjadi warna biru karena COCl4 2- yang terbentuk lebih banyak.
pada tabung 2, sistem kesetimbangan dimasukkan dalam air es atau didinginkan. Jika sistem dalam kesetimbangan suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Dalam reaksi di atas, reaksi ke kiri melepas kalor atau reaksi eksoterm. Jadi, ketika didinginkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini ditandai dengan warna kesetimbangan yaitu warna magenta menjadi warna pink karena CO H2O 6 yang terbentuk lebih banyak. Ya. Oke, terima kasih presentasinya. Ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan mungkin? Saya mau ini Bu, mau tanya. Ya. Bagaimana pengaruh nilai ketetapan kesetimbangan terhadap perubahan suhu? Bagaimana perubahan suhu? Bu. Perubahan suhu pada suatu reaksi, kesetimbangan akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai tetap kesetimbangan pada reaksi. Pada reaksi endoterm, jika suhu diperbesar, nilai K menjadi besar. Hal ini berarti jumlah zat yang dihasilkan semakin banyak, yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran kesetimbangan ke kanan. Nah, yang kedua nih, perubahan suhu pada suatu reaksi kesetimbangan akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai tetapan kesetimbangan. Pada reaksi endoterm, jika suhu diperkecil, nilai K menjadi makin kecil. Nah, hal ini berarti jumlah zat yang dihasilkan semakin sedikit, yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran kesetimbangan ke kiri. Ya, gitu ya. Jadi ada memang pengaruh suhu terhadap harga tetapan kesetimbangan. Baik, untuk presentasi masalah terakhir, ada yang mau presentasi? Nah, di sini faktor-faktor yang bisa diubah untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya dengan menggunakan asas Schleicher-Zettler adalah yang pertama itu kita menambah konsentrasi dari N2 dan H2. Karena kalau misalnya konsentrasi reaksi itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen atau zat yang konsentrasinya diperbesar, yaitu ke arah kanan. Nah, hal ini itu menyebabkan konsentrasi dari amonia atau NH3 itu akan semakin besar. Kalau yang kedua, cara yang kedua adalah dengan memperbesar tekanan atau memperkecil volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya itu terkecil. Dilihat dari reaksi yang di atas tadi, jumlah koefisien di kiri itu sama dengan 4, sedangkan jumlah koefisien yang di kanan itu sama dengan 2. Sehingga kalau misalnya nanti tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Hal ini menyebabkan konsentrasi amonia atau NH3 akan semakin besar. Lalu cara yang terakhir adalah dengan menurunkan suhu. Jika sistem dalam kesetimbangan suhunya itu diturunkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang delta H-nya bernilai negatif. Nah, dalam reaksi yang di atas tadi, reaksi ke kanan itu melepas kalor atau reaksi eksoterm ditandai dengan harga delta H-nya yang negatif. Jadi ketika suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Nah, hal ini akan menyebabkan konsentrasi dari amonia atau NH3 akan semakin besar. Ya, dari presentasi yang masalah keempat, ada tanggapan nggak? Saya mau tanya Ibu. Ya, silakan. Kenapa nggak ditambahkan katalis untuk menambahkan produk NH3? Bagaimana Reta? Kalau katalis itu sendiri kan berfungsi untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi dia itu nggak menggeser kesetimbangan ke arah kanan ataupun ke kiri, dan dia itu nggak ngubah komposisi kesetimbangan. Jadi mungkin katalis itu bisa ditambahkan terutama di industri itu untuk lebih ke arah mempercepat keadaan menjadi setimbang. Ya, bagus. Jadi dari permasalahan di LKPD-mu ya, permasalahan 1 sampai 4 itu tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan itu akan mengalami pergeseran jika ada perlakuan, misalnya seperti konsentrasi, kemudian volume, tekanan, suhu itu diperbesar maupun diperkecil. Sedangkan
komponen padat dan cair itu tidak mempengaruhi pergeseran, sama katalis itu juga tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Baik, terima kasih presentasinya anak-anakku, presentasi yang sangat bagus. Kemudian habis ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Abi, silahkan. Pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia yaitu jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen tersebut. Pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia. Tekanan terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Jika tekanan diperkecil atau diperbesar atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien besar. Pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi exotherm atau reaksi yang melepaskan kalor. Pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia adalah katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi pokoknya pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi oleh faktor ada konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Sedangkan katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Kesetimbangan itu ada diterapkan pada pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Memberikan refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Saya mau. Ya, silahkan. Pertamanya sih ini Bu, kayak masih bingung gitu apa itu pergeseran kesetimbangan kimia. Tapi setelah tadi ngelihat video di presentasi, terus juga kita berdiskusi sama Mbak Sel KPD, saya jadi lebih ngerti Bu. Nanti kalian akan melakukan evaluasi masuk ke dalam agenda sekolah, kemudian mengerjakan post test atau evaluasi untuk pertemuan yang ketiga. Kalau sudah, kalian ada tugas dari saya untuk mengerjakan e-modul di bagian pergeseran kesetimbangan kimia. Silakan kalian kerjakan soal tersebut dan jangan lupa untuk mempersiapkan materi untuk PAS ya. Jadi semua materi semester 1 untuk PAS. Sampai di sini masih semangat ya? Masih Bu. Masih Bu. Ya. Masih Bu. Semangat ya. Oke. Masih Bu. Ya. Pembelajaran kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Vanes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.